Oke. Oh, intro dulu. Dum 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 dum. Hai, selamat datang di Windata bersama saya Winata. Nah, itu intronya yang mana teman-teman nanti akan sering banget lihat kalau misalnya join kelas Windata ataupun beberapa teman-teman di sini kan udah join di kelas Windata ya. Kita langsung masuk aja, kita masuk ke bahasan pertama. Bahasan pertama adalah di bagian migacoan. Nah, di bagian migacoan itu mungkin dari teman-teman ada pertanyaan gak ya? Sebelum nanti kita bahas perihal si Gondowangi. Menurut saya menarik banget sih Gondowangi ini. Oke, ini dia nih, mie gacoannya. Kita buka postingannya dulu. Oke, gimana cara bukanya? Kupas dulu ya, copy link to post, terus sini dia. Oke, dari mie gacoan kemarin sebenarnya secara garis besar apa sih yang dilakuin? Teman-teman harusnya udah bisa akses dari file yang saya berikan kemarin ya. Filenya ada di mana ya? Bentar, saya cek dulu. Dum 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 dum. Di mana kamu berada? Ini dia. Oke. Nah, ini ada tutorialnya. Ada kalau gua ngelamar jadi legal data analis. Oke, secara garis besar kita bahas dulu lah ya. Hal menarik dari Migacuan ini lebih ke data analis, tapi untuk legal. Nah, since ini untuk legal, teman-teman harus bisa mengolah data ataupun menunjukkan bahwa teman-teman capable untuk mengolah data yang berhubungan dengan legal. Oleh karena itu kemarin ada beberapa orang yang bertanya, gimana sih cara kita tahu ataupun bisa menentukan kolom-kolom apa, data-data apa yang dibutuhkan, variabel-variabel apa yang dibutuhkan oleh data analis yang mengolah data legal. Salah satu caranya adalah kita ngerti domain knowledge-nya. Berarti mau nggak mau teman-teman harus googling ataupun nanya kakak Gemini ataupun nanya Om GPT ataupun tanya AI yang lain tentang kalau kita jadi legal data analis itu ngerjainnya kerjaan apa. Dimulai dari sana dulu. Nah, setelah itu sudah selesai, baru kita berpikir, oke, ternyata ada beberapa hal yang bisa kita olah. Kita bikin beberapa listnya. Oke, yang paling possible itu yang mana? Di sini, yang kemarin saya lakukan adalah saya mengambil possibility atas beberapa bangunan-bangunan dimiliki oleh Migacuan. Karena kan Migacuan memiliki banyak banget, apa namanya ya, banyak banget bukan toko ya, tapi warung ya, banyak outlet. Kan banyak banget outlet ya Migacuan ya. Makanya saya kepikiran, oke, banyak banget outlet. Oleh karena itu kayaknya saya bakal ngolah data outletnya deh. Nah, since kita harus menunjukkan bahwa kita bisa mengolah data asli, bukan cuma dummy, makanya saya menunjukkan bahwa kalau kayak gitu kayaknya kita perlu nge-scraping data di seluruh Migacuan di Indonesia. Walaupun di scraping yang saya berikan ke data yang teman-teman terima itu nggak seluruhnya ya, hanya beberapa saja, hanya sampelnya saja. Karena kan cuma ada 400-an kalau nggak salah. Sedangkan Migacuan itu ada sampai 900-an atau 1000 gitu, saya rada lupa. Nah, setelah kita dapat data aslinya, baru kita masuk ke beberapa data dummy yang kita sesuaikan. Kita buat sedemikian rupa sehingga menyerupai data legal di sana. Logikanya di sana. Nanti setelah datanya udah kita sesuaikan, pastiin juga teman-teman harus bikin datanya ada data yang kotor. Kenapa harus ada data kotor? Karena kita kan sebagai analis ya. Sebagai analis tuh kita harus punya persepsi bahwa oke, setiap data yang diberikan itu harus kita cek, harus kita pastikan bahwa datanya bersih. Nah, untuk menunjukkan hal tersebut, makanya kita nambahin data-data yang kotor. Nah, setelah nanti datanya selesai diolah, baru kita masukkan ke visualisasi. Kita bikin dashboard monitoring di Looker Studio-nya. Kenapa pakai Looker Studio? Karena memang requirement-nya minta kita pakai Looker Studio. Nah, sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman? Langsung ditanyain aja kalau misalnya ada. Aku sampai cek lagi. Ini kan migacuannya. Terus di mana kamu berada? Ah, ini dia. Mana migacuannya? Oh, ini contohnya. Oke, nggak ada pertanyaan. Lanjut dulu ya. Nah, jadi intinya yang perlu teman-teman lakuin adalah harus memahami masalahnya terlebih dahulu. Itu poin utamanya. Ketika teman-teman memahami masalahnya terlebih dahulu, nanti teman-teman bisa melakukan sisanya dengan lebih mudah dan terarah. Jadi nanti teman-teman tidak
tiba-tiba menemukan suatu hal yang menarik dan terdistraksi. Banyak banget orang-orang yang terdistraksi ketika melakukan eksplorasi analisis ataupun EDA ya. Ketika melakukan EDA mereka terdistrak karena secara objektif utama dia nggak tahu. Secara bisnis knowledge-nya dia juga tidak punya pemahaman yang kuat. Dengan kita memiliki pemahaman yang kuat, dengan kita mengetahui apa yang kita mau capai, kita bisa dengan fokus, lebih fokus lagi mencapai tujuan kita. Masalahnya apa? Solusi yang ditawarkan apa? Tantangannya apa? Harus ada tantangan lah. Selalu ada tantangan. Fase 1, data collection. Oke, kita ngumpulin seluruh datanya. Karena apa? Karena kan tadi kita udah punya background di belakangnya ya. Kita mau cek seluruh data outlet mie gacuan di Indonesia. Nah, baru masuk ke pengodingan. Nah, ini sedikit tips teman-teman. Nanti ketika teman-teman ingin melakukan melamar pekerjaan gitu ya, ataupun ingin menunjukkan portfolio, jangan fokus ke bagian codingan ininya. Kenapa? Karena yang perlu dicek itu lebih ke logika berpikir terlebih dahulu. Ketika nanti logika berpikirnya oke, cara penyampaian pesannya bagus juga dan bahkan penyampaian pesannya bisa on point, yang mana pesan yang ingin teman-teman sampaikan bisa tersampaikan dengan baik ke HR ataupun ke user, itu adalah poin utama teman-teman baru bisa masuk ke hard code gitu. Jadi yang ini, yang bagian setup-setupan ataupun technical things-nya ini cuman untuk tutorial saja gitu. Terus pastinya lah ya ada beberapa kendala lah ketika kita handling data ini. Ada infinite scrolling dan sebagainya. Ini saya jelasin bahwa oh iya memang ada struggle dan saya handle masalah tersebut. Ada beberapa hal juga yang perlu kita ekstrak, terus ambil detail setiap lokasi dan sebagainya. Baru nanti kita bikin dummy datanya. Terus kita masuk beberapa hal lah ya yang perlu kita nanti adjust, nyuntikin data kotor juga. Lalu nanti datanya kayak gini, hasilnya kita kasih lihat. Terus ada data cleaning ataupun data cleansing di mana kita ngebersihin data yang sudah kita kotorin tadi itu dengan sengaja. Sudah selesai, masuk di sini. Sedikit tips teman-teman, ketika nanti teman-teman melamar pekerjaan, pastiin teman-teman tidak langsung mendrop suatu data yang missing, karena masih banyak banget orang-orang yang perlakuan terhadap data yang outlier ataupun anomali itu langsung di drop, which is sebenarnya hal itu tidak bijak ya untuk dilakuin gitu. Masuk lagi ke bagian pembuatan dashboard. Nah, ketika melakukan pembuatan dashboard, ini yang perlu saya tekankan banget. Setiap elemen, setiap kata, setiap gambar, setiap warna yang ada di dashboard itu harus ada maknanya, yang mana harus mempermudah untuk kita menyampaikan pesan. Jangan sampai teman-teman membuat dashboard yang terlalu visualisasinya warna-warni, secara fontnya terlalu banyak besar kecil, ataupun secara ukuran fontnya juga terlalu banyak, secara size-nya terlalu beragam dan sebagainya. Itu jangan sampai terjadi. Jadi bikinlah suatu dashboard ataupun report yang minimalis. Kenapa? Karena dengan teman-teman membuat report yang minimalis itu menunjukkan bahwa teman-teman paham bahwa teman-teman ingin menyampaikan pesan dengan lebih mudah ke usernya. Kayak gitu. Itu di bagian pembuatan dashboard. Terus bagian ke final draft. Ini yang menurut saya menarik banget, dimana kita bisa untuk melakukan pendekatan kepada HR lebih dalam lagi dan lebih smooth lagi, lebih mulus lagi. Kenapa? Karena kita bukan cuma ngomong bahwa oke, nama saya ini, saya punya pengalaman di sini dan saya melampirkan CV saya, semoga saya diterima dan dapat berkontribusi dengan Anda. Tapi juga teman-teman menunjukkan bahwa oke, saya menunjukkan bahwa saya ada niat untuk melamar di posisi ini dan saya bahkan mentailer ya, menjahit lebih lanjut suatu portofolio yang saya buat khusus untuk migacoan, untuk Bapak dan Ibu, sehingga saya rasa saya siap untuk nanti langsung lari ketika memang saya menjadi bagian dari migacoan. Kayak gitu. Nah, secara garis besar itu yang kita buat di migacoan. Kira-kira ada pertanyaan nggak untuk teman-teman? Ataupun dari teman-teman? Bukan untuk ya, dari teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman? Semakin banyak yang hadir. Mau open mic boleh, mau chat boleh. Tapi kalau bisa jangan sampai nggak ada pertanyaan nih.
Kalau bingung, saya bingung dari mana ataupun ada pertanyaan di luar hal ini juga silakan. Silakan saja. Tidak ada pertanyaan? Aman? Aman? Mas, Hmm, izin mau nanya, silakan. ini lebih ke asumsi pribadi ya. Hmm, Sekarang kita bikin sesuatu ya. hmm, Itu kan bagusnya tadi seperti yang Mas bilang itu minimalis terus gampang disampaikan gitu ya. Yuk. On point gitu. Nah, dilemanya kalau bikin yang minimalis atau yang terlalu langsung itu jadinya kayak mungkin target kita bilangnya terlalu apa yang bilang gitu ya. Oh cuman gitu kayak biasa gitu. Itu gimana ya? Oke, kebayang banget. Biasa. Kebayang banget. Ini saya sering banget ngerasain ya. Ini yang bedain seseorang yang baru banget terjun di dunia data sama yang udah berpengalaman. Kenapa? Karena dari pengalaman saya pun seperti itu. Di awal-awal saya pengen bikin suatu hal yang eye-catching, warnanya oke, terus banyak warna, ataupun paling enggak cantik lah, secara garis besar cantik. Karena kalau misalnya saya bilang apakah ini cantik, saya rasa ini nggak cantik, ya kan? Permasalahannya adalah kita akan terbentur kenyataan bahwa most of the time dashboard yang kita buat ataupun report yang kita berikan itu nggak selalu dilihat ataupun dipakai sama user. Kecuali momen dimana oke, gue punya pesan yang ingin gue sampaikan dan ini adalah cara gue untuk menyampaikannya. Jadi poin utama yang perlu didalami adalah pesan apa yang mau kamu sampaikan. Kenapa? Karena dengan kita tahu pesan apa yang mau kita sampaikan, kita bisa membuat suatu dashboard, suatu report yang lebih on point, yang lebih sesuai, yang lebih mempermudah usernya. Kalau teman-teman lihat, sebenarnya kan kalau dari visual ya, ada beberapa hal yang oke, saya buka ini, apa duluan nih sih yang saya lihat, kemungkinan oke, judulnya, ataupun yang tanda warna merahnya ini, apa sih maksudnya, ataupun hal yang lainnya. Terus kalau mau eksplorasi lebih lanjut bisa di bawah, dan sebagainya. Nah, itu adalah suatu hal yang perlu kita dalami. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah jangan sampai kita ngebuat suatu hal terlalu complicated, sehingga dari user pun kebingungan untuk pakainya. Di sana sih. Dan percayalah sama saya, ketika nanti, oh mungkin jangan percayalah sama saya berkaca dari report-report yang dibuat sama McKinsey ataupun BCG, yang mana report-report mereka itu simple-simple, benar-benar simple. Dan saya kan punya kesempatan untuk ngelihat report yang dibuat oleh X dari Twitter ya. Dulu kan namanya Twitter, sekarang X. Terus saya juga dapat kesempatan untuk buat lihat report dari Google, lihat report dari brand-brand gede, dan mereka benar-benar sangat cantik untuk menyampaikan, bukan cuma cantik ya, tapi sangat elegan. Saya nyebutnya elegan. Kenapa? Karena setiap elemen yang ada di dalam dashboard ataupun reportnya itu punya makna. Kayak gitu. Itu sih. Jadi harus banget memperhatikan bahwa setiap elemen, setiap kata, setiap chart, setiap gambar yang ada di dalam dashboard atau report itu harus menunjang penyampaian pesan yang ingin disampaikan. Lebih ke sana, Mas. Gitu. Ada lagi? Thank you loh, pertanyaan bagus banget. Ya. Boleh nanya lagi, Mas, ataupun yang lain. Kayak yang lebih ke apa ya, overthinking sendiri sebetulnya. Sama. Kalau dari dashboard ini kan minimalis itu kan ibarat kayak aplikasi ini kan kayak aplikasi tanda kutip minus atau biasa gitu. Enggak kayak kalau aplikasi itu kan kayak ada banyak tombolnya atau isinya banyak lah gitu kan. Sementara apa ini memang atau ini untuk tutorial aja atau di kerjaan memang orang-orang biasanya memang seminimalis ini. Saya bisa katakan seminimalis ini. Semakin dari pengalaman saya, mundur lagi dikit. Saya kerja untuk beberapa perusahaan, teman-teman, di agensi ya, karena saya kerjanya di agensi.
Berapa tahun sih saya sampai lupa. Saya kerja 3,2 tambah 11 kan 4 tahun ya. 4 tahun. Terus sekarang juga sama 4 tahun tambah 2 6 tahun. Berarti saya 6 tahun. Dan saya kerja bareng sama perusahaan-perusahaan besar teman-teman. Dan dari sana saya bisa katakan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Itu sangat minimalis dan on point sih mas. Kalau tidak, kalau bukan tidak ya. Untuk lebih mempercayakan kita ya. Kita coba aja McKinsey report. Kita coba download satu ya mas ya. Kita coba lihat satu ya. Nih dari McKinsey. Oke, saya scroll dulu sampai dia bikin ada chartnya. Oke, ini salah satunya. Lihat, ini salah satu chart yang dia buat. Setiap elemennya ini ada maknanya. Oke, ini ada warnanya berubah. Memang karena labelnya beda gitu kan. Dan ini tuh simple banget dibuatnya. Nah, tuh bener-bener simple kok mas. Nanti saya bisa tunjukin report yang lebih simple lagi. Saya cari yang beauty deh. Coba ya bentar ya. McKinsey report beauty. Kan kalau misalnya kita udah berkacanya ke report-report McKinsey, BCG itu kan udah beda level ya mas ya. Ini udah, noh tuh lihat. Cakep banget. Cuma kayak gini doang mas. Bener-bener simple loh dibuatnya tuh. Bener-bener simple. Dan simple itu yang susah. Nah lihat. Tuh, bikin chartnya gini doang. Ada axisnya nggak? Nggak ada. Ada Y axisnya nggak ada. Cuman kayak gini doang bener-bener loh. Tuh. Bener-bener sederhana ini. Warnanya warni nggak? Warnanya enggak. Tuh. Gradasi. Iya, betul. Tuh. Bener-bener. Dan paling banyak pakainya kayak gini, scorecard. Gitu. Kalau misalnya kita berkaca tuh, lihat. Cakep banget sih. Tuh. Lihat. Jadi, pembuatan visualisasi yang simple sebenarnya yang susah. Semakin simple, semakin elegan, semakin susah. Bikin kayak gini. Gitu. Dia nggak complicated. Karena dia ingin menyampaikan pesan di sini. Nah, pesannya udah dijahit sama dia. Oh, saya mau nyampein pesan ini, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya tidak mau berkaca ke saya gitu ya, mungkin bisa berkaca ke McKinsey sih. Menurut saya dia udah powerful banget lah. Gitu. Walaupun nanti ada insecure dikit, tapi balik lagi deh, mundur, pikirin pesan apa ya yang mau saya sampaikan. Intinya di situ sih. Karena pesan itu yang paling penting menurut saya. Gitu. Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, saya masuk ke Gondowangi. Gondowangi cakep banget sih. Mana kamu berada? Ini dia tutorialnya. Kita mau bedah. Saya ada bedah job posting, ada tutorial portfolio, tutorial Tableau, sama 90 hari pertama. Kita bahas salah satu. Ada yang mau ngomong nggak? Kira-kira bahas yang mana? Tutorial 90 hari pertama ini lebih ke kalau kita udah keterima di kerjaan data analis 90 hari pertama ataupun masa probation kita harus ngapain. Itu. Terus kalau misalnya tutorial bedah job posting ini lebih ke oke, ada job postingan. Terus saya harus langsung apply kah ataupun saya harus belajar lagi kah atau apa? Itu juga dibahas di sini. Terus kalau tutorial portfolio ini lebih umum, keseluruhan, sama kayak Migacuan. Kalau tutorial Tableau lebih ke cara pakai Tableau. Mau bahas yang mana teman-teman? Yuk, satu orang aja jawab, nggak apa-apa. Biar kita langsung gas. 90 hari pertama, saya juga ada tutorial bedah job posting, tutorial portfolio, sama Tableau. Mana? Job posting, let's go ya. Gak apa-apa, kita gas ke job posting. Tutorial 90 hari saya tutup. Ini tutup dulu, CSP tutup, oke. Job posting. Nah, oke. Buat background dikit teman-teman, kemarin itu ada locker yang menurut saya menarik banget.
Lokernya loker ini teman-teman, Sales Data Analyst, oke? Kualifikasi, pendidikan minimal S1 Teknik Informatika, Statistika, Matematika, Ekonomi atau jurusan lain yang relevan. Pengalaman minimal 3 tahun di bidang Sales Data Analyst di industri FMCG. Memahami industri bisnis FMCG, mampu membuat dashboard reporting sales dan mengolah database penjualan. Kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik, terbiasa untuk merancang dengan menganalisis big data, kemampuan yang baik dalam mengoperasikan Excel, SQL, Tableau, penempatan di head office Jakarta Timur. Oke? Kita bahas lebih lanjut di sini. Oke. Mundur dulu, kenapa halaman ini ada? Banyak orang ngerasa overwhelm ketika baca job posting. Kenapa? Karena requirementnya banyak banget. Bahkan banyak yang bilang kayaknya gue nggak qualify deh. Padahal nggak semua requirement itu sama pentingnya. Ada yang wajib, ada yang nice to have, ada yang cuma filter. Nah, ini kita harus bedah nih dari beberapa job desk yang ada, bukan job desk ya, beberapa hal yang ditampilin di lowongan pekerjaan. Ini ada beberapa job desk-nya tadi. Terus ada requirement-nya. Terus, nah, yang perlu diketahui adalah job postingan yang dibuat di sini sebenarnya tadi tuh on point dan juga apa yang istilahnya jelas ya, cukup jelas. Tapi ada beberapa hal yang sebenarnya kayak informasi tersembunyi, nggak ditulis di dalam sini. Nah, kita bahas dulu, ada yang must have, ada yang should have, ada yang nice to have, ada yang hidden signal. Must have ini nggak bisa ditawar. Kita harus punya, karena kemungkinan besar kalau misalnya kita nggak punya, ini kita akan di filter out. Kayak kita harus bisa spesifik tools, SQL, Excel, Tableau, pengalaman minimum, dan gelar. Kenapa? Karena dia memang udah statement di awal itu kayak gitu. Oke, terus ada should have, ya kan? Penting tapi biasanya ada kompensasi, dikompensat lah ya dengan skill lain. Biasanya soft skill, pengalaman di industri spesifik, ataupun tools alternatif. Maksudnya gimana? Dia minta FMCG nih misalnya. Oh iya, tapi saya bukan FMCG. Misalnya saya tapi di industri lain. Nah itu harusnya masih bisa untuk ngelamar. Nice to have, bonus gitu ya. Misalnya kita punya sertifikasi, pengalaman dengan tools tambahan, ataupun domain expertise. Lalu ada juga yang hidden signal. Nggak ditulis eksplisit, tapi secara garis besar kemungkinan itu ada di sana. Contohnya gimana? Level seniority yang ada, ekspektasinya ada yang nggak tertulis misalnya dan sebagainya. Nah, ketika nanti teman-teman, ini prinsipnya, memenuhi 70% dari apa yang diminta di sini, menurut saya gas aja, apply aja. Jadi kan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya kan. Berarti berapa tuh? 70% dari 8 kalau misal terpenuhi ya udah apply aja teman-teman. Dari 7 lah ya, kan penempatan di head office nih. Ya anggap 8 lah, takutnya teman-teman bukan di Jakarta. Gitu. Nah, yang perlu diketahui pertama adalah ini bukan loker data analis umum, tapi adalah loker sales data analis. Jadi teman-teman harus paham, domain knowledge yang harus dipahami adalah domain knowledge data analis tapi untuk bagian sales. Kayak gitu. Jadi harus dipahami banget nih, kalau misalnya kalau tadi kan Migaco legal ya, di legal berarti kita ambil datanya data legal. Kalau data sales berarti teman-teman mau nggak mau mikirin, kira-kira kalau sales ngolah datanya data apa ya? Berarti kan harusnya berfokus ke revenue, volume, channel, region, performa brandnya kayak gimana. Nah itu perlu banget untuk jadikan portfolio. Kenapa portfolio? Karena tadi ya, salah satu cara kita meningkatkan peluang diterima adalah dengan mencolek HR-nya dengan menunjukkan bahwa oh saya prepare loh, saya siap loh, saya niat loh, bahkan saya bikin portfolio yang khusus untuk Anda. Gitu. Oke? Nah, yang perlu dipahami juga ini data analis, bukan data scientist, bukan data engineer. Jadi teman-teman itu nggak perlu banget untuk bisa, oh saya bisa machine learning, saya bisa melakukan prediksi loh, saya bisa bikin automation dari DBT dan sebagainya, itu nggak masuk ke sini teman-teman, karena lokernya adalah data analis. Bahkan nanti di CV teman-teman, part data scientist ataupun data engineer-nya dibuang aja karena memang gak relate gitu kan. Ngomong-ngomong dibuang, itu juga akan mempermudah teman-teman untuk membuat CV teman-teman 1 halaman. Kenapa? Karena dari
pengalaman saya dan juga dari referensi dari Mas Gogo gitu ya. Mas Gogo itu siapa ya namanya? Tapi adalah nanti saya kasih ke grup. CV yang baik adalah CV yang ATS dan satu halaman lah ya. Secara garis besar ya, tapi yang baik lebih lanjutnya nanti ada bahasanya lebih lanjut. Gitu. Jangan sampai overkill karena kalau overkill juga nggak akan dicolek juga sih umumnya ya. Jadi harus bisa tepat sasaran. Saya build dashboard yang nunjukin market share per region channel supaya tim sales tahu di mana harus nge-push. Gitu. Ini bagian lokasi perusahaan, pastiin aja teman-teman bukan lagi di luar negeri. Karena waktu itu saya sempat ada mau hiring satu orang, ternyata orangnya lagi di Aussie. Tapi dia ngelamar ke Indonesia. Orang Indo tapi lagi kuliah di luar. Gitu. Padahal udah interview, jadi kurang oke lah. Nah, ada beberapa hal yang bisa digali. PT Gondowalinya itu apa, brand portfolio. Nih, jadi kayak begini kita teman-teman harus cari tahu, emang apa sih Gondowangi traditional kosmetika ini apa, ya kan? Oh iya, ternyata dia adalah satu perusahaan yang menaungi beberapa brand. Oh, brandnya ada Azelia, HG, Natur, Mizu, dan sebagainya. Itu brand-brand apa, dan sebagainya. Teman-teman harus bisa pahami lebih lanjut. Industrinya apa? FMCG. Oh, berarti make sense. Dia mencari analis untuk FMCG. Skala perusahaannya gimana? Oh, multiple brand ya kan? Kulturnya gimana? Ada kata tradisional misalnya. Berarti mereka lebih ke local identity gitu. Nah, ini bisa jadi jahitan kita untuk ngejahit PDKT ke HR ataupun user nantinya. Bagian job desk. Kira nih baru nih. Ini tugas utamanya yang mana harus must have. Kita create and maintain, ada sales performance monitoring. Berarti nanti teman-teman harus nunjukin bahwa teman-teman bisa ngelakuin ini. Karena kan ini udah must have ya, harus dipahami. Jadi ibarat kata di must have ini adalah salah satu hal yang harus teman-teman perkuat di bagian penunjukan ataupun pembuat portofolio nanti. Gitu. Ini must have-nya dulu harus checklist. Gitu. Nih, jangan sampai nanti teman-teman ngomong big data, AI, machine learning. Banyak sih, tapi secara konteks gimana implementasiinnya kemana ya? Ke sales data analis. Kalau teman-teman bisa ngejahit itu semua, oke banget. Tapi kalau nggak bisa, kayaknya nggak usah dimasukin. Karena konteksnya harus jelas. Gitu. Ada juga yang collaborate with team, terus juga ada hidden signal. Kita bakal kerja sama orang non teknis karena kan kita collaborate with sales team. Umumnya hal kayak gini ditanyain oleh HR. Biasanya kolaborasi sama tim apa aja, sama divisi apa aja. Biasanya komunikasi sama orang non data seperti apa. Nah, itu juga biasanya ditanyain kalau tulisannya ada collaborate with titiknya itu adalah non data team. Kayak gitu. Jadi kemampuan komunikasi juga harus kita obrolin di interview nanti. Gitu. Ini ada sold have lagi, ada reguler sama ad hoc. Reguler itu apa? Reguler itu biasanya report ataupun dashboard yang udah terus-terusan terjadi. Kalau ad hoc biasanya yang tiba-tiba ataupun request dadakan dari manajemen. Terus lanjut lagi, kita ada nih Mas Chef lagi. S1 teman-teman, gelas S1 tapi related field itu luas banget. Maksudnya apa? Mau nggak mau teman-teman kalau bukan S1 tidak usah melamar. Karena apa? Karena memang perusahaan ini tidak cocok untuk teman-teman. Teman-teman harusnya cari perusahaan lain. Tapi kalau saya sih sama gelar-gelaran, saya gas aja dulu ya. Karena biasanya gelar itu untuk perusahaan yang bukan apa istilahnya ya, bukan yang sangat konvensional ataupun yang kayak bank gitu ya. Kalau bank tuh memang gelar tuh penting banget. Ataupun perusahaan-perusahaan Jepang gitu ya, itu penting banget untuk gelar. Tapi untuk beberapa perusahaan lain biasanya gelar bisa apa istilahnya, bisa belakangan. Dan yang penting kita ada portofolio ataupun ada kemampuan di bidang tersebut. Dan mungkin for your information teman-teman, sampai saat ini saya belum lulus, bukan belum lulus ya, saya belum mengurus S1 saya. Jadi saya melamar pekerjaan di bidang data waktu itu dalam status masih mahasiswa semester 5. Itu 2000 berapa gitu, saya ngelamar. Jadi saya pakai gelar SMA saya untuk ngelamar di pekerjaan saya di bidang data. Dan ada pahitnya juga dulu tolak di bank, salah satu bank swasta, di mana waktu itu saya sudah oke sama usernya juga sudah
udah optimis lah ya, nanyain saya kapan bisa join dan sebagainya, tapi saya kalah di bagian dokumentasi karena saya belum lulus S1 waktu itu. Gitu. Minimum experience 1 sampai 2 tahun should have. Ini should have ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ternyata nanti nggak punya pengalaman 1 sampai 2 tahun, itu nggak apa-apa sih menurut saya buat ngelamar. Kenapa? Karena pengalaman ini itu bukan cuma di bidang data aslinya ya, tapi juga bisa masuk ke, kayak saya nulis di sini deh, internship, freelance project, atau bahkan project akademi yang substansional gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya ya udah ngelamar aja gitu. Jadi fresh grade gak usah mundur dulu kalau ada ngelaman, ada lowongan kayak gini gitu. Karena ada tulisan or related role kayak gitu. Yang mana menurut saya ini bisa banget ditunjang sama portfolio. Nah, prinsipnya pengalaman itu nggak sama dengan tahun kerja karena portfolio karena tadi intern ataupun freelance itu bisa masuk kok ke teman-teman punya pengalaman. Proficiency in Microsoft Excel. Nah, ini menurut saya juga nggak bisa dipungkiri lah ya. Ini harus banget teman-teman bisa. Kalau ngomongin ngomongin perel Excel ataupun spreadsheet, harga matinya pasti di VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP, pivot table, terus apalagi conditional formatting. Itu sih harga matinya ya. Dan pastinya sum average juga harus tahu lah. Di kelas Windata pasti nanti belajar hal ini. Promo dikit tadi. Terus masuk lagi SQL itu must have juga, sama SQL juga ada select, join, group by dan sebagainya juga masuk. Kalau nanti teman-teman masuk ke kelas Windata, kita bakal belajar SQL juga teman-teman, tapi kita pakai ClickHouse. Kenapa? Karena ClickHouse salah satu provider SQL yang sangat cepat, sangat-sangat cepat, bener-bener cepat gila sih, gitu. Terus experience di Tableau or similar data visualization tools. Ini must have di bagian Tableau-nya. Tapi kalau nanti teman-teman punya pengalaman di bidang lain, bukan di bidangnya, di tools lain harusnya juga nggak masalah. Tapi oleh karena dia bilang Tableau, makanya kita punya tutorial itu saya buat spesifik pakai Tableau. Kenapa? Karena yang bisa kita lakuin adalah meningkatkan peluang untuk diterima, bukan 100% diterima, tapi meningkatkan peluang diterima. Oleh karena itu kita optimalin hal-hal yang bisa menunjang hal tersebut. Kayak kita pakai Tableau, kita pakai AIUEO dan sebagainya. Gitu. Analytical and problem solving ini udah wajib banget sih. Terus good communication. Nah, ini jadi nanti juga bisa diuji dari portofolio yang teman-teman berikan, dari email teman-teman ngelamar pekerjaan, ataupun nanti dari saat teman-teman presentasi. Nah, dari nanti teman-teman sudah ngebedah itu semua, teman-teman harus bikin peta prioritasnya. Jadi yang mana yang harus diprioritasin? Pastinya ada di bagian dashboard, SQL, sama Tableau. Makanya portofolio di bagian Gondowangi ini kita pakai tools-tools ini untuk ngelakuin cleansing datanya. Lalu masuk ke prioritas kedua dan prioritas ketiga. Nah, ada beberapa hal yang nggak tertulis, tapi teman-teman juga bisa nunjukin ini jadi additional point ya teman-teman ya. Jadi nilai added value lah ya, added value buat teman-teman. Teman-teman nggak nyebutin teman-teman bisa Python ataupun R, tapi teman-teman nunjukin bahwa oh saya bisa melakukan scraping data dan nanti ketika ditanya baru pakai si Python gitu misalnya. Terus juga ada beberapa hal lain lah ya. Nggak ada mention team lead ataupun manage team, berarti ini harusnya umumnya ini individual. Jadi kalau rekomendasi saya untuk teman-teman yang fresh grade, kayaknya jangan ngelamar ke posisi ini. Kenapa? Karena teman-teman nanti akan kesulitan karena tidak ada orang yang mensupervise teman-teman. Kecuali teman-teman itu memang suka untuk disiksa ya, bahasanya disiksa. Ataupun teman-teman memang suka untuk eksplorasi sendiri ataupun eksplorasinya lebih suka sendirian gitu ya, silakan untuk ngelamar. Tapi kalau teman-teman yang mencari mentor, itu kayaknya nggak bisa untuk di posisi ini karena dia nggak mention team lead ataupun manage team ataupun contribute with other team data gitu ya, tim data. Kalau tadi kan tim sales ya, bukan tim data. Nah, ini juga sama gitu. Dari job postingan ke action, pastinya dari mapping requirement-nya kita bikin dashboard reportnya dan sebagainya. Terus kita langsung masuk ke ringkasan. Tujuan posisinya apa? Teman-teman harus tahu posisinya apa dulu. Kan tadi dia bilang sales domainnya ya. Terus data, desk analyst,
sales data analyst, terus bullet pertama tugas utamanya apa, terus pastiin tadi must have, nice to have, terus apalagi tuh beberapa lagi lah ya, hidden signal dan sebagainya. Terus hindari buzzword, terus yang nggak perlu ditulis, yang nggak ditulis sama penting. Oh nggak, maksudnya ini lebih ke nggak ada Python ataupun nggak ada beberapa jargon-jargon lain, teman-teman nggak usah masukin di CV juga ataupun mention di lamaran. Terus tadi kalau misalnya ternyata 70% teman-teman memenuhi dari yang diminta, kayaknya apply aja, aman sih. Gitu. Nah, setiap requirement harus punya pasangan bukti. Mapping requirement dibuktiin di portofolio itu penting banget. Kalau ada requirement tanpa bukti, itu artinya kayak cuma self claim doang sih. Saya bisa mengolah data sales gitu ya. Saya bisa membuat dashboard dan sebagainya. Kalau misalnya tidak kita tailor, tidak kita jahit dengan baik, kayaknya kurang kurang ciamik ya untuk PDKT ke HR ataupun ke usernya. Nah, itu dia kira-kira teman-teman. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan teman-teman? Kalian saya promosi, teman-teman nanti kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, pastinya bisa lanjut belajar di 40 hari 30 case study Windata. Dimana kita akan belajar mirip-mirip case study-nya kayak begini. Kayak di Migacuan maupun Gondowangi, tapi secara bertahap sih. Nggak langsung kayak si Migacuan ataupun Gondowangi. Karena pastinya harus step by step. Tapi yang perlu saya tekankan ini nggak ramah banget. Maksudnya ini tidak dari nol banget. Karena kalau dari nol banget, itu akan sangat makan waktu yang lama untuk belajarnya. Tapi ini akan melatih teman-teman punya pemahaman logika berpikir dan melatih bisnis domain. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman? Aman? Terlalu bingung? Mas mau tanya. Tapi kalau kita buat CV itu ngelamar sesuai untuk tiap momen itu juga bedain tiap role. Oke, ini pertanyaan menarik. Mas mau nanya, tapi OOT dikit, oke? Kalau kita buat CV, itu tiap ngelamar disesuaikan untuk tiap company atau cukup bedain tiap role yang dilamar aja? Oke, yang perlu kita tekankan adalah seberapa mau kita untuk meningkatkan peluang kita diterima. Karena mau nggak mau dipungkiri atau enggak, dari pengalaman saya 80% ketika saya nge-tailor ataupun ngejahit CV saya dan ngejahit portofolio saya sesuai dengan perusahaan yang mau saya lamar, itu saya pasti lolos interview. Saya pasti lolos sampai tahap interview. Itu pasti banget, 80%. Bukan pasti berarti ya. 80% saya lolos sampai tahap interview. Jadi kalau dari saya sih ini lebih ke apakah kita mau meluangkan waktu kita lebih lama lagi untuk memang meningkatkan peluang kita untuk diterima. Karena saya juga pernah ada di posisi, kalau misalnya teman-teman lihat, saya juga pernah ada di posisi untuk mencari pekerjaan dan sangat-sangat susah untuk diterimanya. Di 2020 teman-teman, bulan Februari saya mencari pekerjaan. Ini saya dokumentasikan di X ya. 2 dari 8 dari bla bla bla, 13 dari bla bla bla, 43 dari bla bla bla, 56 dari bla bla bla. Nah, ini saya cukup banyak ya di tahun itu. Mungkin tidak sebanyak teman-teman saat ini, tapi yang saya sadari perubahan yang terjadi adalah ketika saya pertama ngerubah CV saya. Karena CV saya waktu itu menurut saya sangat tidak menunjukkan bahwa saya capable untuk melakukan pengolahan data. Ataupun saya bekerja sebagai data scientist itu tidak ditunjukkan di CV itu. Yang kedua, perubahan yang terjadi adalah ketika saya melakukan extra effort untuk ngomong bahwa oke, saya narikin lo data lo, saya bikin customized dashboard lo untuk perusahaan lo, saya effort lo, sehingga peluang saya bisa semakin besar. Itu sih yang menurut saya ngubah persentase saya diterima di suatu perusahaan. Gitu. Jadi mungkin pertanyaannya adalah seberapa mau kita untuk meningkatkan peluang diterima di perusahaan. Karena sangat mudah untuk langsung apply aja pakai CV yang umum
pakai portfolio yang umum, pakai yang udah default, itu sangat mudah. Tapi ada posisi di mana saya ngerasa bahwa something wrong. Apa gue yang salah? Apa posisinya yang salah atau apa yang salah ya? Sampai saya nemuin tadi, kayaknya saya terlalu meremehkan perusahaan-perusahaan ini sehingga merasa bahwa setiap perusahaan itu sama. Padahal kalau saya tailor, saya niat dikit, kayaknya saya bisa deh diterima. Dan kebukti tuh sampai 80% dari ketika saya sudah men-tailor itu saya keterima. Gitu. Gitu Mas Muhammad Afrizal. Jadi saya rasa ini kembali lagi ke Mas. Rekomendasi saya pasti kita nge-tailor sih, kita ngejahit. Karena itu menunjukkan bahwa kita memang niat. Kalau saya lanjut ya Mas ya, Maulana Firman Nur Diansyah. Kalau udah sampai user tapi di ghosting itu kenapa ya? Apa karena pas penyampaian kurang pede? A lot of reason. Ada banyak banget alasan hal itu bisa terjadi Mas. Dan hal itu juga bukan yang mau saya katakan adalah itu bukan terjadi karena Mas only gitu ya. Jadi itu bukan terjadi ghostingan ini bukan terjadi karena kandidatnya kurang capable, bukan cuma itu, ada alasan-alasan lain yang banyak. Bisa jadi usernya lupa, bisa jadi banget usernya lupa, ataupun memang usernya nggak capable, kandidatnya nggak capable. Oke, saya ulang ya, usernya lupa, kandidatnya nggak capable, ataupun memang tiba-tiba lokernya di freeze, teman-teman, bisa ada kayak gitu, ataupun memang ada momen dimana sedang dibandingkan. Jadi ada beberapa kandidat, terus memang ingin membandingkan kandidat A dan kandidat B. Itu juga bisa. Ataupun ternyata ada hal-hal lain. Jadi yang mau saya sampaikan adalah ini bukan hanya tentang apa namanya ya, ghostingan itu terkadang bukan cuma tentang kita yang gak capable. Tapi bisa jadi ada faktor-faktor lain yang mana sebenarnya kitanya capable kok. Usernya bahkan mau kita join kok. Tapi dari company-nya mungkin tidak bisa apa istilahnya? Tidak bisa nge-hiring lagi misalnya, ataupun ada pertimbangan-pertimbangan lain yang banyak banget. Lebih ke sana sih. Yang bisa kita lakuin sebagai seorang apa namanya? Seorang yang melamar pekerjaan dan di ghosting adalah yang pertama, follow up. Mau nggak mau kita harus follow up. Kalau ternyata kita tetap di ghosting, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah follow up ataupun kita mau langsung nggak follow up gitu ya misalnya ya udah langsung lupain aja, apply lagi, lamar lagi, improve apa yang bisa kita improve. Kayak tadi saya bilang kalau misalnya bisa nge-tailor dari segi portfolionya, menurut saya itu bagus banget sih, sangat-sangat bagus. Lebih ke sana sih. Jadi kembali lagi saya tekankan kalau memang nanti kita kena ghosting gitu ya, most of the time itu bukan salah kita sebagai pelamar pekerjaan. Ada faktor-faktor lain yang kita nggak tahu juga sih alasannya apa gitu sih. Itu yang mau saya katakan. Jadi sebenarnya bukan cuman um, faktor utamanya bukan cuma dari Mas sih. Ada banyak faktor lain. Gitu Mas Maulana Firman Nurdiansyah. Mas file tadi bisa diakses publik nggak? Saya nggak kasih akses ke publik Mas Rizal, tapi untuk ngabuburit pasti dapat. Tim yang join ke ngabuburit pasti dapat, sama 40 hari 30 case tadi pasti dapat. Oh, untuk teman-teman di playground akan saya berikan file yang tadi ya, yang mana beda job posting itu akan saya kasih. Tapi file lengkapnya hanya untuk yang 40 hari dan ngabuburit. Halo Kak, aku mau tanya, mahasiswa data science nih kebetulan dan di perkuliahan tuh lebih sering belajar terus aja, nggak domain knowledge. Bisa jujur nih khawatir. Iya, rata-rata orang menggunakan domain, betul banget. Kalau pernah kali, bener banget dan gitu banget. Saya akan mengatakan ke teman-teman saat ini disrupsi yang paling besar dirasakan oleh orang-orang di dunia IT ya. Dengan adanya AI, menurut saya disrupsi itu besar banget. Terutama untuk apa istilahnya entry level, fresh grad ketika mau melamar pekerjaan itu menurut saya semakin sulit ya. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang harusnya dikerjakan oleh entry level ataupun fresh grad itu bisa dikerjakan oleh AI. Gimana cara kita jadi pembeda? Mau nggak mau business knowledge itu
harus dipertajam. Business knowledge itu maksudnya lebih ke pola pikir, berpikir kritis, lalu mengurai suatu permasalahan, root cause analysis, itu sih yang perlu dipertajam. Karena dengan kita bisa mempertajam itu, kita bisa menggunakan AI. Saya tekankan kembali, kita bisa menggunakan AI untuk bisa mengoptimasi penyelesaian masalah yang ada. Karena kita nggak bisa berseberangan dengan AI. Nggak bisa. Yang bisa kita lakuin adalah mengimplementasikan AI, mengoptimalkan penggunaan AI. Karena AI itu udah harga mati sih teman-teman. Kayak gitu. Dan kalau misalnya kita resisten terhadap AI, itu ya kita sendiri yang rugi. Bener-bener rugi teman-teman. Jadi mau nggak mau, kita harus sadar diri dan lihat celah. Gimana cara kita meningkatkan domain knowledge-nya. Ketika domain knowledge kita udah makin meningkat, kita tahu apa yang mau kita capai dan kita bisa nge-prompting AI untuk capai ke sana. Kayak gitu. Di pengalaman kerja sekarang kayak gitu kok. Di dunia data saat ini kayak gini. Kayak gitu banget. Parah banget. Gitu Vivi Indah. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Mungkin satu pertanyaan terakhir teman-teman sebelum kita close. Mau open mic silakan, mau chat silakan. Jangan lupa pakai AI. Chatting kakak Gemini dan Om GPT. Bisa pakai Claude juga dan sebagainya banyak. Yuk, terakhir teman-teman pertanyaannya. Sambil menunggu pertanyaan, saya izin promo lagi sedikit teman-teman. Nah, ngomong-ngomong perihal apa tadi namanya, perihal belajar data dan domain knowledge, sebenarnya itu adalah salah satu alasan kenapa saya bikin 30 portofolio data ataupun 30 case study. Dimana dari 30 case study ini yang mau saya latih adalah domain knowledge-nya loh, pola pikirnya loh, alur berpikirnya, logikanya, runutannya dari awal sampai akhir berpikirnya kayak gimana sebagai seorang anak data gitu ya. Sebenarnya ini nggak cuma untuk analis tapi juga untuk data-data yang lainnya. Tapi memang ditekankan untuk analis kayak gitu. Dan di sini nanti teman-teman bisa belajar Google Sheet, SQL sama Looker Studio. Gaya belajarnya kita gaya belajar santai aja lah ya, nggak kaku-kaku banget. Ada case-case tadi yang bisa teman-teman lihat banyak banget. Bukan banyak ya, ada beberapa kandidat kalau nggak salah wah kandidat ya. Ada beberapa user Windata di yang awal itu backgroundnya dari pekerja ya, maksudnya mereka sudah bekerja dan ketika mereka melihat penggunaan data di bidang-bidang lain, misalnya yang sudah bekerja di e-commerce, terus dia ngelihat penggunaan data di finance di bagian fraud detection, mereka ngerasa ternyata penggunaan data kayak gini loh di bagian ini, kayak gitu-gitu sih. Itu yang mau saya latih. Padahal secara prinsip, secara logika berpikir dan sebagainya itu sebenarnya runut kok dan seharusnya bisa sama gitu ya, bukan sama ya, bisa mirip secara alur berpikirnya gitu. Harganya berapa teman-teman? Harganya di 344 sekarang karena sekarang sudah ada berapa peserta ya tadi saya lupa. 11-an atau 13 peserta gitu ya. Jadi ini harga normal. Tapi teman-teman kalau mau dapat diskon bisa banget nanti bisa ikutin promo di Windata karena ada ekstra diskon 50.000 kalau misalnya follow IG Windata ataupun TikTok dari Windata dan komentar ya. Terus nanti kasih buktinya kirim ke WA saya kayak gitu. Gitu teman-teman. Apakah sudah ada pertanyaan terakhir? Let's go teman-teman. Ada siapa aja nih? Ada Mbak Aulia, ada Mas Bima, ada Mas lagi Mbak Ines nih. Mbak Ines bukan lagi kerja Mbak. Kita 6 menit lagi masuk kerja nih. Ada Mas Ivan, Maulana, Muhammad, Afrizal, Rivaldi, Mbak Vivi, Mas Zainuddin Zain. Silakan. Tadi ada yang nanya ya, apakah bisa pakai kwitansi? Boleh mas, silakan pakai kwitansi. Mau dirembes kantor pun boleh. Kalau buat yang udah kerja mau spill Windata ke perusahaannya juga boleh. Gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup kali ya teman-teman ya. Mungkin saya tunggu sampai 1 menit lagi teman-teman. Let's go kalau misalnya ada pertanyaan. Silakan. Pendaftaran sampai kapan? Seharusnya sampai oke. Pendaftaran sampai kapan? Harusnya sampai tanggal akhir teman-teman di bulan apa ya?
di 12 apa 11 gitu ya. Nanti saya cek lagi. Tapi kalau kelasnya sudah banyak, terlalu banyak, biasanya saya tutup kayak ngabuburit kemarin. Itu saya nggak tutup sampai hari apa namanya sampai hari H-nya karena kelasnya udah kebanyakan. Jadi saya nggak bisa bilang kelasnya tutup di 12 April. Kalau misalnya sebelum 12 April sudah terlalu banyak, saya akan tutup sih. Karena saya nggak mau terlalu banyak juga pesertanya supaya bisa lebih fokus. Bedanya kelas ini sama ngabuburit secara garis besar sama Mbak Ines, sama persis banget bahkan. Tapi bedanya di kelas sekarang ini ada materi basic. Karena kan kalau misalnya kelas ngabuburit kemarin itu kita nggak ada materi basic ya Mas, ya Mbak ya. Dan kali ini saya luangkan waktu sedikit untuk menjelaskan perihal basic-basic penggunaan SQL, penggunaan Google Sheet dan penggunaan Looker Studio gitu. Jadi bedanya di sana. Dan untuk yang sudah ikut kelas ngabuburit secara pricing itu bisa sangat berbeda. Bisa cuma 100.000 untuk pendaftaran gitu. Gitu. Cukup segini saya belajar mandiri buat sendiri. Untuk sekarang belum bisa ikut. Semoga next time bisa ikut. Amin. Yang bagus itu framework untuk aplikasi. Yang bagus itu framework untuk aplikasi bisnisnya. Oke. Sip. Aman Mas. Tenang. Di grup Playground juga nanti akan saya share beberapa hal yang bisa saya share. Ataupun kalau mau request locker, bukan request locker ya, request bahas locker bisa di sana juga aman. Gitu. Yang penting kita coba lebih aktif aja. Punya record gak sih soalnya terlambat masuk? Nanti saya coba cek ya Mas ya. Saya tadi coba untuk record, tapi saya nggak janji akan saya share atau enggak. Padahal saya lagi coba record di aplikasi internal. Gitu. Oke, paling itu aja teman-teman. Sudah jam 12.57, sudah saatnya saya untuk bekerja kembali. Untuk teman-teman yang mau bekerja juga silakan, selamat bekerja dan terima kasih banyak atas waktunya. Dan saya tunggu di kelas Windata 40 hari 30 case tadi. Thank you teman-teman.